Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita, saya beri judul Penyembah yang Benar. Berbicara tentang penyembahan dalam kekristenan itu adalah proses yang dilakukan sebagai bentuk betapa mengasihi dan menghormati Allah yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kita pastinya, serta menunjukkan rasa hormat dan kasih itu melalui doa, melalui nyanyian kita, melalui ucapan syukur kita, dan melalui tindakan kita sehari-hari yang memuliakan Tuhan. Namun sering sekali orang Kristen pada zaman ini mulai keliru, mulai salah dalam menyembah Tuhan, dalam memuji Tuhan. Oleh karena itu kita mau melihat bagaimana sih sebenarnya penyembahan yang diinginkan Allah. Oke, kita mau melihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi kita. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, puji Tuhan. Untuk memahami ayat ini, kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang menjadi latar belakang ayat ini. Ayat ini sedang berbicara di mana Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perlu kita ketahui pada waktu itu seorang Yahudi ataupun orang Samaria itu tidak bergaul, ya. Namun setelah itu kita lihat bagaimana Yesus berbincang-bincang dengan perempuan ini, bagaimana Yesus menegur perempuan ini tentang suaminya dan juga laki-laki yang ada di rumahnya. Ya, lalu setelah panjang kali lebar mereka berbicara banyak, pada akhirnya Yesus dan perempuan ini membahas tentang penyembahan, di mana orang Samaria itu menyembah Allah, ya, menyembah Allah dan melakukan ibadah di Gunung Gerizim. Pastinya ini adalah Allah yang lain, bukan Allah yang benar. Sedangkan orang Yahudi melakukan penyembahan di Yerusalem ataupun di Gunung Sion. Namun kendati demikian kita harus tahu penyembahan yang mereka lakukan, baik itu orang Yahudi, baik itu orang Samaria, yang mereka lakukan adalah penyembahan ataupun ibadah secara material, secara fisik saja, secara jasmani saja. Mereka menyembah Tuhan, mereka datang memberikan korban, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi itu hanya sebatas fisik saja, secara material saja. Sehingga muncul dalam ayat yang ke-22 Yesus mengatakan bahwa mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Oleh karena itulah dalam ayatnya yang ke-23 dan 24, saya bacakan bagi kita sekali lagi. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Yesus menjelaskan bahwa Allah itu adalah roh, bahwa Allah itu berbentuk spiritual. Dan untuk dapat menyembah Tuhan, menyembah Ia tidak hanya sebatas material atau jasmani saja, tetapi juga dalam bentuk spiritual kita juga harus turut dalam menyembah Tuhan. Jadi dari sini apa yang Yesus ajarkan kepada perempuan Samaria dan apa juga yang Yesus ajarkan kepada kita untuk menjadi penyembah yang benar. Menyembah bukan hanya bicara jasmani, tetapi juga hal rohani atau spiritual. Seberapa banyak dari antara kita yang datang beribadah, datang menyembah Tuhan, datang ke gereja hanya sekedar formalitas agar terdaftar di gereja mungkin, agar tidak ditanya-tanya gembala, minggu lalu kemana? Iya. Atau juga biar gak malu sama tetangga ditanyain, loh kok mereka gak ibadah? Banyak kali menjadi alasan mungkin yang membuat kita itu hanya menjadikan ibadah, penyembahan itu hanya formalitas agar dilihat orang baik, agar orang merasa, wow, dia adalah orang yang baik. Iya. Lalu kita hanya datang ke gereja, akhirnya kita membuat kita hanya sekedar beribadah, sekedar menyanyi, lalu memberikan persembahan lalu pulang. Lalu menurut saudara-saudara, apakah hal yang demikian yang Tuhan inginkan? Apakah hal yang demikian yang Tuhan harapkan dari kita untuk menjadi seorang penyembah-penyembah? Ya. Engkau hadir dalam ibadah tetapi hatimu memikirkan hal lain. Engkau datang dalam acara ibadah tapi pikiran dan perasaanmu tidak benar-benar menyembah Tuhan. Ya, apakah hal yang demikian? Dari renungan singkat ini kita mau belajar dan kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus haruslah menyembahnya, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa menggunakan tubuh kita dan hal jasmani kita dan juga menggunakan hal spiritual kita dalam menyembah Tuhan. Kita fokus datang menyembah Tuhan, menggunakan semuanya. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah roh, berbentuk spiritual, sehingga untuk mengkoneksikan diri dengan Tuhan haruslah menggunakan seluruh aspek kehidupan kita dalam menyembah Tuhan, yaitu hal jasmani kita dan hal spiritual kita.
Puji nama Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, marilah sembah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Bawa hatimu, bukan hanya tubuhmu yang datang kepada Tuhan, tapi benar-benar seluruh aspek kehidupanmu datang menyembah Tuhan. Tubuhmu, jasmanimu, dan juga hal spiritualmu, pikiran dan perasaanmu benar-benar ditujukan untuk melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih. Demikian renungan singkat kita pada hari ini. Puji nama Tuhan. Demikian renungan singkat kita. Untuk mengakhirinya kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Firman Tuhan datang kepada kami pada pagi ini Tuhan, mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Tugas kami adalah sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Dan kini kami mau belajar, mau menjadi penyembah Tuhan yang benar. Bukan hanya sekedar formalitas kami datang beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya membawa jasmani kami saja datang kepada Tuhan. Tapi mulai sekarang kami sadar dan kami mau membawa seluruh aspek kehidupan kami. Baik tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Semua yang terkandung dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tetap semangat dan tetap sukacita dimanapun kita berada dan teruslah andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu.